Di sebuah lembah berkabut, orang-orang percaya ada sosok wanita berwajah cantik, namun tubuhnya berakhir dengan ekor ular raksasa. Mereka memanggilnya Ratu Ular, penguasa tempat yang tak semua manusia diizinkan memasukinya. Dan malam itu, seseorang berani melanggar pantangan. Halo teman-teman, selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Di sini kita akan menyelami kisah mistis, legenda, dan mitos Nusantara yang bukan hanya membuat bulu kuduk merinding, tapi juga menyentuh sisi paling dalam dari hati manusia. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar cerita-cerita seperti ini bisa terus hidup dan tidak hilang di telan waktu. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa yang dikelilingi perbukitan hijau dan kabut yang jarang benar-benar menghilang, ada sebuah tempat yang oleh warga setempat hanya disebut sebagai Lembah Sunyi. Tidak ada yang berani menyebut namanya dengan jelas, seolah setiap kata yang terucap tentang tempat itu bisa memanggil sesuatu yang tak terlihat. Jangan pernah berjalan ke arah timur saat senja, begitu kata orang tua-tua desa. Karena di sanalah dunia manusia dan dunia gaib saling bertemu. Namun, seperti biasa, larangan hanyalah larangan, sampai ada seseorang yang memilih untuk mengabaikannya. Namanya Arga, seorang pemuda yang hidup sederhana bersama ibunya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang sosok wanita cantik yang muncul di tepi sungai lembah saat bulan purnama. Warga menyebutnya Ratu Ular, makhluk jelmaan yang dipercaya sebagai penjaga tanah dan air di wilayah itu. Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, gumam Arga suatu malam. Namun di balik ucapannya, ada rasa penasaran yang tumbuh, pelan-pelan, seperti bisikan di telinganya. Suatu sore, saat langit mulai jingga, Arga berkata pada ibunya, "Bu, kalau semua itu cuma mitos, kenapa orang-orang begitu takut menyebutnya?" Sang ibu terdiam lama, sebelum menjawab lirih, "Karena, Nak, tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada." Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik terdengar jauh, seakan menjauh dari desa. Arga duduk di depan rumah, memandang ke arah timur, ke arah lembah yang selalu diselimuti kabut. Di kejauhan, ia melihat samar kilau cahaya di atas sungai. "Apa itu?" bisiknya. Dan entah apa yang mendorongnya, keberanian, kebodohan, atau hasrat untuk membuktikan bahwa dirinya benar, Arga berdiri, lalu melangkah pelan meninggalkan desa. "Arga, jangan pergi malam-malam," terdengar suara ibunya dari dalam rumah. Namun pemuda itu hanya menjawab singkat, "Aku cuma ingin tahu kebenarannya, Bu, hanya sebentar." Semakin ia mendekati lembah, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Pepohonan tampak lebih tinggi, bayangan mereka bergerak pelan bersama kabut. Sungai yang membelah lembah itu berkilau memantulkan sinar bulan, indah, namun sekaligus terasa asing. Dan di sanalah Arga melihatnya. Seorang wanita berambut hitam panjang berdiri di tepi batu. Wajahnya pucat, matanya teduh, namun memancarkan kesedihan yang dalam. "Siapa kau?" ucap Arga dengan suara bergetar. Wanita itu menoleh perlahan, lalu tersenyum lembut. "Kau tidak seharusnya berada di sini, manusia." Saat Arga menuruni tepian sungai, langkahnya terhenti. Di balik tubuh bagian atas wanita itu, tampak ekor ular raksasa yang berkilau basah diterpa cahaya bulan. Bukan sekadar ular biasa, melainkan sesuatu yang terasa tua, kuno, dan sakral. Arga gemetar, namun rasa takutnya justru berubah menjadi rasa iba ketika wanita itu berkata lirih, "Kenapa manusia selalu datang ke tempat ini, hanya untuk membuktikan bahwa mereka benar?"
Arga menatapnya dalam, lalu menjawab pelan, "Aku hanya ingin tahu, apakah cerita tentangmu benar atau hanya dongeng semata?" Wanita itu menutup mata sejenak sebelum berbisik, "Aku bukan dongeng. Aku adalah janji yang dilupakan." Dan sejak malam itu, hidup Arga tidak pernah lagi sama. Arga berdiri kaku di tepi sungai itu, napasnya memburu, sementara angin malam membawa aroma lembab lumut dan air yang seolah telah menyimpan ribuan kisah lama. Cahaya bulan purnama memantul di permukaan sungai, menjadikan bayangan ratu ular tampak lebih nyata, lebih hidup, dan lebih dekat dari yang pernah dibayangkan manusia. "Jika kau bukan dongeng, lalu siapa dirimu sebenarnya?" tanya Arga dengan suara pelan, berusaha menenangkan detak jantungnya sendiri. Wanita itu memandangnya lama, seolah menimbang-nimbang hatinya, sebelum menjawab lirih, "Aku adalah penjaga lembah ini, penjaga air, batu, dan nama-nama yang telah lama dilupakan." Nada suaranya terdengar seperti angin yang menyentuh ranting basah, lembut, namun penuh luka masa lalu. Arga menelan ludah, lalu berkata, "Penjaga, tapi kenapa orang-orang di desa takut menyebutmu?" Wanita itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa pahit. Karena manusia selalu takut pada sesuatu yang mereka hianati. Arga terdiam, seolah kata-kata itu menampar hatinya. "Dihianati? Oleh siapa?" tanyanya ragu. Ratu ular menatap sungai, matanya memantulkan sinar bulan yang dingin. "Oleh janji yang pernah mereka ucapkan," katanya pelan. "Dulu, manusia dan penghuni lembah hidup berdampingan. Mereka meminta hasil bumi, meminta perlindungan dari bencana, meminta air yang terus mengalir, dan sebagai gantinya, mereka bersumpah untuk menjaga lembah ini, tidak merusaknya, tidak mengingkarinya." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Namun perlahan, manusia lupa. Mereka menebang pohon, meracuni sungai, mengusir makhluk-makhluk kecil yang hidup di sini." Suaranya bergetar halus, seperti menahan rasa sakit yang lama dipendam. Arga menunduk, merasa bersalah meski ia tidak pernah ikut merusak apapun. "Aku tidak tahu. Kami di desa hanya diajarkan untuk menjauh dari tempat ini." Ratu ular menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Karena mereka takut, suatu hari kami menagih janji yang mereka tinggalkan." Malam semakin hening. Hanya suara air sungai dan detak jantung Arga yang terasa. "Kalau begitu, kenapa kau masih di sini?" tanya Arga hati-hati. Wanita itu tersenyum sedih. "Karena penjaga tidak bisa meninggalkan tempat yang dijaganya," katanya. "Aku adalah bagian dari lembah ini, dan lembah ini adalah bagian dari diriku." Ia menunduk, rambutnya jatuh menutupi pipi pucatnya. "Kadang, aku ingin pergi. Ingin hidup sebagai manusia biasa, ingin tertawa, ingin merasa hangatnya matahari." Lalu ia terdiam sejenak, sebelum melanjutkan dengan suara hampir berbisik, "Tapi tugasku adalah bertahan." Arga merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Rasa iba, kagum, dan takut menyatu jadi satu. "Kalau kau merasa terkurung, bukankah itu berarti kau juga menderita?" tanya Arga lirih. Ratu ular memejamkan mata. Penjaga tidak selalu bahagia, tapi ia tetap menjaga. Angin malam kembali berembus, kali ini membawa bisikan yang terdengar samar, seperti suara-suara dari dalam tanah. Arga melangkah lebih dekat, meski rasa takut masih menghantuinya. "Apa semua manusia sama di matamu?" tanyanya pelan. Ratu ular menggeleng perlahan. "Tidak," jawabnya. "Beberapa manusia datang ke sini bukan untuk merusak, tapi untuk mencari jawaban, seperti dirimu." Ia menatap Arga dalam, tatapannya lembut tapi tegas.
Namun, keberanianmu melangkah ke lembah ini, berarti kau juga siap menerima konsekuensinya. Arga menelan ludah. Konsekuensi? Apa? Tanya Arga gugup. Wanita itu mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Siapapun yang datang ke tempat ini akan membawa pulang sesuatu, katanya. Entah itu keberuntungan, kutukan, atau takdir baru. Arga terdiam lama, sebelum menjawab, kalau memang harus memilih, aku lebih memilih kebenaran. Ratu ular menatapnya, matanya tampak bergetar sesaat, seolah ada sedikit harapan di sana. Kalau begitu, dengarkan baik-baik, ucap Ratu ular pelan. Mulai malam ini, kau terikat pada lembah ini. Arga terkejut. Terikat? Maksudmu, aku tidak bisa kembali? Ratu ular menggeleng lembut. Bukan begitu, kau masih bisa kembali ke desamu, masih bisa menjalani hidupmu, tapi hatimu akan selalu mendengar panggilan tempat ini. Arga menatapnya bingung, di antara takut dan penasaran. Kenapa aku? Tanyanya pelan. Ratu ular menatap ke arah langit, lalu menjawab dengan suara yang penuh makna. Karena tidak semua manusia dipilih, hanya mereka yang hatinya masih bisa mendengar. Sunyi kembali menyelimuti lembah. Arga berdiri di sana, merasa seolah hidupnya baru saja berubah arah antara dunia manusia dan dunia yang selama ini hanya dianggap mitos. Dan di bawah cahaya bulan, sebuah janji tak terlihat mulai terpatri. Keesokan harinya, Arga mencoba menjalani hidup seperti biasa, membantu ibunya, bekerja di ladang, dan berinteraksi dengan warga desa seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, ada sesuatu di dadanya yang terasa berbeda. Seolah lembah itu kini hidup di dalam dirinya, memanggil pelan dari kejauhan. Saat ia duduk di teras, ibunya menatapnya cemas. Arga, semalam kau pergi kemana? Tanyanya dengan suara pelan. Arga terdiam cukup lama, menimbang apakah ia harus berkata jujur atau berbohong. Akhirnya ia menjawab lirih, "Aku melihatnya, Bu." Sang ibu langsung memucat, tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca seolah ketakutan yang lama terkubur tiba-tiba bangkit kembali. "Katakan padaku, apa kau bertemu dengannya?" Arga mengangguk pelan. Dia tidak seperti yang diceritakan orang-orang. Dia tidak menyeramkan, dia terlihat kesepian. Sang ibu menunduk, lalu berbisik dengan suara patah, "Kau tidak mengerti, Nak, tidak semua kesedihan itu tidak berbahaya." Siang itu, sebuah suara menggema di desa. Seorang lelaki tua, kepala adat, memanggil warga berkumpul di balai bambu. Wajahnya terlihat tegang, sorot matanya tajam namun penuh beban. "Beberapa hari ini, tanda-tanda kembali muncul," ucapnya. Air sungai naik saat malam, hewan-hewan hutan turun ke ladang, dan angin membawa bau tanah basah yang tidak biasa. Warga saling berbisik, sebagian pucat, sebagian gelisah. Seorang pria bertanya, "Apakah itu pertanda Ratu Ular marah?" Kepala adat tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke arah Arga, seolah tahu sesuatu. "Ada di antara kalian yang telah melanggar pantangan," katanya pelan. Arga menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri dan berkata jujur, "Aku yang pergi ke lembah itu." Suasana langsung hening. Beberapa orang memandangnya dengan marah, sebagian takut, sebagian lagi merasa cemas. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya kepala adat. Arga menjawab mantap, "Karena aku ingin tahu kebenaran. Selama ini kita hanya takut, tanpa pernah berani mendengarnya." Kepala adat mendekatinya, lalu berkata pelan, "Kalau begitu,
Kau harus tahu seluruh kisahnya. Ia duduk, memejamkan mata sejenak, lalu mulai bercerita. Dulu, sebelum kita lahir, ada seorang gadis manusia yang jatuh cinta pada penjaga lembah. Ia cantik, lembut, dan berhati jujur. Mereka saling berjanji akan menjaga satu sama lain. Namun, para tetua desa saat itu tidak menyetujui hubungan mereka. Mereka takut akan murka alam, takut pada perubahan, lalu mereka memisahkan keduanya. Suaranya bergetar ketika melanjutkan, sang gadis dibuang ke lembah, dikurung di tepi sungai, dan karena perjanjian kuno yang tak pernah dibatalkan, ia menyatu dengan alam, menjadi makhluk penjaga. Beberapa warga menunduk, sebagian menitikkan air mata tanpa sadar. Arga menatap kepala adat dan bertanya, "Jadi, Ratu Ular dulunya manusia?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. Manusia yang dikhianati oleh manusia itu sendiri. Arga memejamkan mata. Hatinya terasa sesak. Tiba-tiba semua rasa takutnya berganti menjadi rasa bersalah yang dalam. Kalau begitu, apakah yang dia jaga sebenarnya bukan kutukan, melainkan luka yang belum disembuhkan? Bisik Arga. Kepala adat menatapnya lama. Mungkin, begitu, jawabnya lirih. Tapi siapapun yang berani mendekatinya, akan ikut menanggung sebagian lukanya. Seorang pria paruh baya berdiri dan berkata dengan nada cemas, "Apa yang akan terjadi pada Arga?" Kepala adat menoleh ke arah pemuda itu. "Sejak kau bertemu dengannya, kau bukan lagi orang biasa," katanya. "Ia telah memilihmu, entah sebagai pengingat, atau sebagai jembatan antara kita dan lembah." Arga menarik napas panjang, lalu berkata tegas, "Kalau memang aku dipilih, maka aku tidak akan lari." Beberapa warga terdiam, di antara takut dan kagum. Malam pun tiba kembali. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, dan kabut turun lebih tebal, seolah alam sedang menahan napas. Arga berjalan seorang diri menuju lembah, hatinya penuh pertanyaan dan keberanian yang bercampur dengan ketakutan. Di tepian sungai, sosok itu kembali muncul, Ratu Ular. Kali ini tatapannya lebih lembut, seolah ia tahu Arga datang bukan sebagai penyusup, melainkan sebagai seseorang yang ingin memahami. "Kau kembali," ucapnya pelan. Arga mengangguk. "Aku tahu sekarang siapa kau dulu," katanya. Mata Ratu Ular bergetar, antara terkejut dan tersentuh. "Dan, apa yang kau rasakan setelah mengetahuinya?" tanya Ratu Ular lirih. Arga menatapnya dalam, lalu menjawab pelan, penuh ketulusan, "Aku tidak takut lagi, aku justru merasa kau tidak seharusnya sendirian di sini." Raut wajah Ratu Ular melembut, namun di balik itu, tersimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan, sebuah takdir yang perlahan mulai terbuka. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang pekat, seolah lembah sedang bersiap menyampaikan sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Arga berdiri di tepi sungai, sementara Ratu Ular memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kerinduan, ada luka, dan ada rasa takut yang ia sembunyikan di balik ketenangan wajahnya. "Arga," ucapnya pelan, suaranya terdengar seperti lantunan dari dalam air, "kau tidak seharusnya terlalu sering datang ke sini." Arga menatapnya dengan mantap. "Kalau aku pergi, siapa lagi yang akan mencoba mendengarkanmu?" jawabnya lirih. Ratu Ular terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, "Mendengarku berarti ikut memikul bebanku, dan beban ini tidak pernah ringan." Arga tersenyum tipis, "Aku tidak pernah meminta hidupku ringan." Ia berkata begitu, namun di dalam hatinya, ketakutan itu tetap ada. Hanya saja keberanian kini terasa lebih besar dari rasa takutnya.
Ratu ular memandang permukaan sungai, lalu tubuhnya perlahan bergerak, ekor panjangnya melingkar lembut di antara batu-batu sungai. "Ada sesuatu yang ingin kulihatkan padamu," ucapnya. Arga melangkah maju, namun tiba-tiba air sungai bergetar, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu yang muncul dari dasar air. Cahaya samar memancar dari bawah permukaan, menampakkan bayangan rumah-rumah tua, wajah-wajah manusia masa lampau, dan seorang gadis muda yang tersenyum lembut. "Itu, kau?" tanya Arga dengan suara bergetar. Ratu ular mengangguk pelan. Saat semuanya masih menjadi janji, sebelum berubah menjadi penjara. Dalam bayangan itu, terlihat para tetua desa memaksa sang gadis dipisahkan dari seorang pemuda yang menahan tangis, berteriak memanggil namanya namun tak mampu mendekat. Mereka bilang, "Cinta kami menentang aturan," ucap Ratu ular lirih. Namun mereka lupa bahwa yang sesungguhnya melanggar janji adalah mereka sendiri. Air sungai seolah ikut berduka, dan Arga hanya bisa berdiri, menyaksikan luka yang telah hidup lebih lama dari usia desa itu sendiri. "Lalu, apa yang terjadi pada pemuda itu?" tanya Arga, suaranya lirih. Ratu ular memejamkan mata. "Ia menungguku setiap malam di tepi lembah ini," jawabnya. "Namun manusia tidak hidup selama penjaga." Bayangan itu menampakkan sosok laki tua yang masih duduk di tempat yang sama, hingga akhirnya tubuhnya rontok dimakan usia. Arga menggenggam tangan kirinya sendiri, menahan perasaan sesak di dada. "Kau mencintainya sampai sekarang?" tanya Arga, ragu namun tulus. Ratu ular menatapnya, matanya berkaca-kaca namun tetap terlihat kuat. "Cinta tidak selalu berarti memiliki," katanya. "Kadang, cinta berarti menjaga, meski akhirnya kita harus sendirian." Hening menyelimuti lembah. Hanya suara air yang beriak pelan. Arga menunduk, lalu berkata, "Kalau begitu, biarkan aku berada di sini. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi agar kau tidak merasa sendirian lagi." Ratu ular menatapnya tajam, bukan marah, melainkan terkejut, seolah kalimat itu menyentuh bagian terdalam dari dirinya. "Jangan katakan itu sembarangan," ucapnya dengan suara bergetar. "Karena siapapun yang berkata ingin tinggal di sisiku, akan ditarik oleh takdir lembah ini." Arga menatapnya tanpa mundur. "Kalau itu takdir, maka biarkan aku berjalan di dalamnya," jawabnya mantap. Ratu ular mendekat, wajah mereka kini hanya berjarak beberapa langkah. "Kau manusia, Arga, kau punya masa depan, punya ibu, punya kehidupan yang tidak seharusnya terikat di tempat ini," katanya. Arga menarik napas panjang. "Aku memang manusia, tapi hidup tanpa tujuan juga merupakan bentuk lain dari keterikatan," ucapnya. Ratu ular menoleh ke arah langit, bulan yang semula terang kini tertutup awan. "Jika kau terus datang, kau akan mulai melihat apa yang tidak dilihat manusia lain. Kau akan mendengar suara yang tidak seharusnya terdengar, dan pintu antara dunia kita perlahan akan terbuka." Arga terdiam sesaat, bukan takut, tetapi menyadari bahwa perjalanannya kini sudah melewati batas yang tidak bisa diputar kembali. Dan seolah kata-kata itu menjadi pertanda, bumi bergetar halus, kabut menebal, dan dari arah hutan terdengar suara-suara samar, seperti bisikan makhluk yang selama ini tersembunyi di balik gelap. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, namun tidak mendekat, seolah mereka menghormati keberadaan sang penjaga. "Mereka, siapa?" tanya Arga pelan. Ratu ular menjawab tenang, "Mereka adalah penghuni lembah, makhluk-makhluk yang masih setia pada perjanjian lama." Lalu ia menatap Arga dalam-dalam. "Dan mulai malam ini,
kau bukan lagi sekadar tamu. Arga merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, bukan rasa takut, melainkan rasa berat yang halus, seperti beban yang baru saja diletakkan ke pundaknya. "Apa maksudmu?" tanya Arga. Ratu ular mendekat, dan dengan suara lirih yang nyaris seperti doa, ia berkata, "Mulai malam ini, lembah ini telah mengenal namamu. Dan tidak ada jalan kembali selain menghadapi takdir yang telah memanggilnya." Beberapa hari setelah malam itu, desa mulai merasakan perubahan yang semakin nyata. Air sungai mendadak naik pada tengah malam, kabut turun lebih tebal hingga menutupi ladang, dan angin membawa suara lirih seperti tangisan yang datang dari lembah. Warga semakin gelisah, sebagian berdoa, sebagian menyalahkan Arga karena dianggap telah membuka kembali jalan antara manusia dan dunia gaib. Kepala adat memanggilnya ke balai desa. "Arga, lembah telah menandaimu," katanya pelan. Sejak saat itu, segala keseimbangan mulai bergerak. Arga menatapnya tenang, meski jantungnya berdegup keras. "Kalau lembah memanggil, berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan," jawabnya. Ibunya menangis dan memegang tangannya erat. "Nak, jangan kembali ke sana. Aku takut, aku tidak ingin kehilanganmu." Arga menggenggam tangan ibunya, lalu berkata lembut, "Ibu, seumur hidup aku tidak pernah benar-benar punya tujuan. Untuk pertama kalinya, aku merasa kehadiranku berarti bagi seseorang." Ibunya terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Dan malam itu, tanpa banyak kata, Arga kembali melangkah menuju lembah, kali ini bukan karena rasa penasaran, melainkan karena panggilan yang benar-benar ia terima dari dalam hatinya. Saat tiba di tepi sungai, Ratu Ular sudah menunggunya. Tatapannya berbeda, lebih dalam, lebih rapuh, namun juga lebih tegas dibanding sebelumnya. "Kau datang," ucapnya lirih. Arga mengangguk. "Aku datang karena aku tahu sesuatu akan terjadi," jawabnya. Air sungai tiba-tiba beriak kuat, cahaya bulan menyinari permukaannya, dan bayangan masa lalu kembali terlihat, namun kali ini berbeda. Tampak para tetua desa di masa lalu memutuskan perjanjian tanpa memahami akibatnya. Tampak pula gadis itu, versi manusianya, ditinggalkan sendirian, lalu terpaksa menerima perubahan menjadi penjaga. "Arga, lembah tidak sekadar memilihmu," ucap Ratu Ular dengan suara bergetar. "Ia memberimu 2 pilihan." Arga terdiam. "Pilihan? Apa?" tanyanya pelan. Ratu Ular menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Jika aku terus bertahan, lembah akan tetap terikat oleh janji lama. Dunia manusia dan dunia kami akan terus berada di ambang benturan. Tapi, jika aku pergi, perjanjian akan berakhir, dan lembah akan sepenuhnya kembali pada manusia." Arga terkejut. "Pergi? Maksudmu, kau akan menghilang?" Ratu Ular tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti perpisahan. "Penjaga hanya bisa bebas dengan satu cara." Arga menggeleng keras. "Tidak, kau tidak pantas menghilang setelah menanggung luka selama ini," serunya. Ratu Ular menatapnya lembut. "Arga, keberadaanku lahir dari janji dan pengkhianatan. Selama janji itu masih ada, luka akan tetap hidup. Aku tidak ingin manusia dan lembah terus saling mencurigai, saling takut, saling menyalahkan." Suaranya bergetar, namun matanya tetap tegar. "Dan kau, manusia yang dipilih lembah, hanyalah saksi terakhir dari cerita ini." Arga mendekatinya, menggenggam udara seolah ingin menyentuhnya. "Aku tidak ingin menjadi saksi perpisahan," katanya lirih. Ratu Ular tersenyum sedih. "Kadang,
keberanian terbesar manusia bukanlah bertahan, melainkan mengikhlaskan. Air sungai tiba-tiba berkilau terang, cahaya memancar dari tubuh Ratu Ular, lembut, hangat, namun menyayat hati. "Katakan, apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanya Arga dengan suara gemetar. Ratu Ular menatapnya, matanya basah, namun bibirnya berkata pelan, "Aku hanya ingin luka ini berakhir." Arga menunduk, air mata menetes tanpa ia sadari. "Kalau begitu, jangan lakukan ini sendirian," katanya. "Biarkan aku berada di sini, di saat terakhirmu." Ratu Ular mengangguk pelan. "Terima kasih, karena telah mendengarkanku, bukan sebagai legenda, bukan sebagai mitos, tapi sebagai seorang makhluk yang pernah menjadi manusia." Angin berhenti berembus, hutan terdiam, seolah seluruh alam sedang menyaksikan momen itu. Ratu Ular memandang lembah terakhir kalinya. "Pada air, pada batu, pada tanah, aku kembalikan semua janji yang pernah terucap." Cahaya dari tubuhnya perlahan menyatu dengan sungai, ekornya memudar, tubuhnya menjadi partikel halus yang terbawa arus. Sebelum benar-benar lenyap, ia menatap Arga dan berbisik, "Terima kasih, karena tidak membuatku merasa sendirian hingga akhir." Arga menahan tangis, menjawab lirih, "Kau tidak pernah sendirian, dan tidak akan pernah dilupakan." Dan dalam keheningan itu, Ratu Ular pun menghilang, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai kisah yang telah menemukan penutupnya. Pagi hari, lembah tampak berbeda. Kabut yang biasanya berat kini terasa ringan, air sungai mengalir lebih jernih, dan burung-burung kembali bernyanyi di dahan pohon. Warga desa mendapati ladang mereka subur kembali, hewan-hewan hutan tidak lagi turun ke pemukiman, dan rasa cemas yang selama ini menghantui perlahan menghilang. Kepala adat berdiri di tepi lembah bersama warga, sementara Arga berdiri diam menatap sungai tanpa berkata apapun. "Dia sudah pergi, ya?" tanya salah seorang warga pelan. Arga mengangguk. "Bukan pergi, tapi pulang," jawabnya lirih. Ibunya memeluknya erat dari belakang, air matanya jatuh antara lega dan haru. Malam itu, Arga menatap langit, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada seseorang yang masih tinggal di udara. "Legenda tentangmu tidak akan kuterjemahkan sebagai rasa takut, tapi sebagai pengingat bahwa janji tidak seharusnya dikhianati." Dan sejak hari itu, Ratu Ular tidak lagi dianggap sebagai makhluk menakutkan, melainkan sosok penjaga terakhir yang memilih mengakhiri lukanya demi menyelamatkan manusia. Dan itulah, teman-teman, kisah tentang legenda mitos Ratu Ular, sebuah cerita tentang janji yang dikhianati, cinta yang terpisah oleh waktu, dan pengorbanan terakhir dari seorang penjaga lembah yang memilih mengakhiri lukanya demi kebaikan manusia. Dari cerita ini kita belajar bahwa tidak semua sosok yang dianggap menakutkan adalah ancaman. Terkadang, di balik wujud yang kita takuti, ada hati yang pernah terluka, ada kesedihan yang tidak pernah benar-benar disembuhkan, dan ada kisah yang selama ini tidak pernah kita dengar dari sudut pandang yang sebenarnya. Jangan cepat menilai sebelum kau tahu cerita di baliknya. Karena seperti Ratu Ular, bukan mitosnya yang menyakitkan, melainkan janji yang dilupakan manusia. Kalau cerita ini berhasil menyentuh hatimu, atau membuatmu merenung sejenak tentang arti janji, kesetiaan, dan pengorbanan, jangan lupa untuk like video ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita legenda, mitos, dan kisah mistis Nusantara lainnya yang akan kita bawakan dengan rasa dan makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga hati, jaga ucapan,
dan jaga janji yang pernah kau ucapkan. Karena setiap kata yang kita tinggalkan mungkin sedang menunggu untuk dipertanggungjawabkan. Terima kasih sudah menonton. Salam hangat dari kami. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.